Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri Angela Otelata Pom dengan NIM 15120002. Saya atas nama Maria Sistia Marcelina dengan NIM 15120003. Saya atas nama Maria Yesina Juliana Ogot dengan NIM 15120008. Kali ini kami akan mempresentasikan sel prokariotik dan eukariotik. Selamat menyaksikan. Semua sel prokariotik mempunyai membran plasma, nukleoid berupa DNA dan RNA, serta sitoplasma yang mengandung ribosom. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti, sehingga bahan inti yang berada dalam sel mengadakan kontak langsung dengan protoplasma. Sel prokariotik juga tidak memiliki sistem endomembran atau membran dalam seperti retikulum endoplasma dan kompleks Golgi. Selain itu, sel prokariotik juga tidak memiliki mitokondria dan kloroplas, tetapi mempunyai struktur yang berfungsi sama dengan keduanya, yaitu mesosom dan kromatofor. Perhatikan gambar struktur sel bakteri Escherichia coli yang mewakili sel prokariotik pada gambar 1. Yang pertama, dinding sel. Dinding sel bakteri dan archaea tersusun atas peptidoglikan, liptin, dan protein. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk yang ketat. Pada dinding sel terdapat pori-pori sebagai jalan keluar masuknya molekul-molekul. Yang kedua, membran sel. Membran sel atau membran plasma tersusun atas molekul lipid dan protein. Membran plasma berfungsi sebagai pelindung molekular sel terhadap lingkungan di sekitarnya dengan jalan mengatur lalu lintas molekul dan ion-ion dari dalam. Yang ketiga, sitoplasma. Sitoplasma tersusun atas air, protein, lipid, mineral, dan enzim-enzim. Enzim-enzim digunakan untuk mencerna makanan secara ekstraseluler dan untuk melakukan proses metabolisme sel. Metabolisme sel meliputi proses penyusunan atau anabolisme dan penguraian atau katabolisme sel-sel. Yang keempat, mesosom. Mesosom berfungsi sebagai penghasil energi. Biasanya mesosom terletak dekat dinding sel yang baru terbentuk pada saat pembelahan biner sel bakteri. Pada membran mesosom terdapat enzim-enzim pernapasan yang berperan dalam reaksi-reaksi oksidasi untuk menghasilkan energi. Yang berikut, ribosom. Ribosom merupakan organel tempat berlangsungnya sintesis protein. Ukurannya sangat kecil, berdiameter antara 15 sampai 20 nanometer atau 1 nanometer sama dengan 10⁻⁹ meter. Di dalam sel Escherichia coli terkandung 15.000 butir ribosom atau sekitar 25% massa total sel bakteri. Yang berikut, DNA. DNA atau asam deoksiribonukleat merupakan persenyawaan yang tersusun atas gula deoksiribosa, fosfat, dan basa-basa nitrogen. DNA berfungsi sebagai pembawa informasi genetik, yaitu sifat-sifat yang harus diwariskan kepada keturunannya. Oleh sebab itu, DNA disebut pula sebagai materi genetik. Yang berikut, RNA. RNA atau asam ribonukleat merupakan persenyawaan hasil transkripsi DNA. Jadi, bagian tertentu DNA melakukan transkripsi membentuk RNA. RNA membawa kode-kode genetik sesuai pesanan DNA. Selanjutnya, kode-kode genetik ini akan diterjemahkan dalam bentuk urutan asam amino dalam proses sintesis protein. Demikianlah struktur sel prokariotik pada bakteri Escherichia coli. Ternyata bakteri mempunyai bagian-bagian sel yang rumit. Setiap bagian sel ini mempunyai peranan yang penting bagi kelangsungan hidup sebuah sel. Namun, bagian-bagian sel itu tidak dapat berdiri sendiri dalam menjalankan fungsi sebuah sel, melainkan harus bekerja sama dengan bagian sel lain membentuk satu kesatuan. Struktur sel eukariotik merupakan bagian yang ada pada makhluk hidup. Seluruh makhluk hidup pasti memiliki sel yang ada dalam tubuh. Dalam tubuh manusia terdapat sebuah organel yang memiliki bentuk, struktur, ukuran, dan fungsi yang berbeda. Perlu kita ketahui bersama bahwa sel eukariotik memiliki inti sel yang terbungkus dalam membran.
Sel tersebut bernama nukleus. Ini menunjukkan bahwa sel eukariotik adalah penyusun organisme makhluk hidup. Adapun beberapa ciri yang paling menonjol pada sel ini, misalnya memiliki endomembran yang membungkus setiap organel penyusun sel. Hal yang lebih menarik bahwa sel ini memiliki struktur yang lebih kompleks daripada sel prokariotik. Berikut adalah pembahasan mengenai struktur lengkapnya. Yang pertama, membran sel atau membran plasma. Sel eukariotik memiliki membran sel yang merupakan sebuah lapisan tipis. Biasanya ketebalannya hampir 8 nanometer. Membran sel memiliki tugas sebagai pembatas bagi isi sel dan sekitarnya. Membran sel memiliki fungsi untuk mengontrol zat yang keluar dan masuk, mampu melindungi isi sel agar tetap dalam porosnya, lalu menerima rangsangan atau bisa sebagai reseptor dari luar. Yang kedua, nukleus atau inti sel. Adapun nukleus yang mana ini merupakan bagian paling dalam tubuh. Terdapat beberapa lubang yang berfungsi untuk mengatur keluar masuknya makromolekul. Tujuannya agar tidak terlalu berlebihan ataupun kekurangan. Struktur sel eukariotik ini memiliki fungsi untuk mengontrol jalannya protein, berfungsi sebagai pengendalian metabolisme sel dan penyimpanan informasi DNA. Tak lupa juga berfungsi untuk tempat pengadaan DNA atau replikasi. Yang ketiga, sitoplasma, yang mana merupakan cairan sel yang ada dalam sel. Sitoplasma berbentuk seperti cairan koloid dengan homogen yang jernih. Selain itu, juga berfungsi sebagai penyebab adanya pergerakan organel sel. Sitoplasma bisa menjadi tempat untuk metabolisme sel serta bisa menyimpan molekul organik. Yang keempat, ribosom. Adapun struktur sel eukariotik yang berupa ribosom, bentuknya adalah butiran kecil yang memiliki diameter 20-22 nanometer. Ribosom ini terbagi dalam dua jenis sebagai berikut. Yang pertama, ribosom bebas, yang memiliki fungsi sebagai sitosol dalam mensintesis protein. Hal ini hampir sama dengan enzim metabolisme. Yang kedua, ribosom terikat, yang memiliki fungsi untuk mensintesis protein dalam membran RE. Hal ini juga termasuk dalam sekresi protein dan pembungkus para organ tertentu. Misalnya pembungkus organ seperti lisosom. Yang kelima, retikulum endoplasma. Membran RE juga termasuk struktur sel eukariotik yang berhubungan langsung dengan inti sel, meliputi bagian besar dari membran dalam sel. RE tersusun dari beberapa jaringan tubula dan gelembung sisterna. Retikulum endoplasma juga terbagi dalam dua bagian, yaitu yang pertama, RE halus yang tidak memiliki granula. Permukaan RE tidak ada tempelan berupa ribosom, memiliki fungsi dalam proses sintesis protein lipid, metabolisme karbohidrat, dan menetralkan racun. Yang kedua, RE kasar, yang mana memiliki sebuah granula, pada permukaannya terdapat ribosom, memiliki fungsi untuk membentuk fosfolipid pada membran dan sintesis protein sekretori. Yang keenam, plastida, merupakan struktur sel eukariotik yang memiliki membran ganda. Fungsi dari plastida adalah membantu proses fotosintesis serta juga erat kaitannya dengan penyerbukan dan penyebaran biji. Yang ketujuh, vakuola. Adapun vakuola yang juga merupakan bagian dari organel sel hewan dan tumbuhan. Fungsi vakuola untuk osmoregulator yang bisa mengatur nilai osmotik suatu sel. Selain itu juga berfungsi untuk mencerna makanan. Yang berikut, sentrosom dan sentriol. Ada juga sentriol dan sentrosom yang memiliki fungsi untuk mengatur dan melampirkan membran plasma ke tubuh basal. Sentrosom bekerja pada pusat produksi mikrotubulus dan struktur filamen. Yang kesembilan, sitoskeleton.
merupakan jaring berkas protein yang menyusun sitoplasma dalam sel. Dengan adanya sitoskeleton, maka sel bisa berubah bentuk, memiliki fungsi untuk memberikan mekanik pada sel. Struktur sel eukariotik yang satu ini juga bisa membantu gerakan substansi pada satu bagian sel ke bagian yang lain. Tak lupa, sitoskeleton juga bisa sebagai kerangka sel. Yang ke-10, dinding sel. Struktur yang terakhir ini merupakan tembok sel yang letaknya di luar membran plasma dan membatasi antara ruang bagi sel untuk membesar. Ciri khasnya adalah hanya dimiliki oleh tumbuhan, jamur, bakteri, dan alga. Fungsinya adalah membuat agar sel tidak dapat bergerak. Dengan begitu, sel bisa berkembang secara bebas. Demikian video singkat yang kami buat, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.